Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to AKS Talk Podcast. Di episode kedua kali ini saya Lutfia dan tentunya saya tidak sendiri karena ditemani oleh narasumber yang luar biasa, Pak Izra. Bagaimana kabarnya Pak Izra? Alhamdulillah sehat ya. Oke, Pak Izra ini beliau merupakan salah satu dosen manajemen keuangan syariah dan kebetulan sekarang ini menjabat sebagai sekretaris PPB. Betul ya Pak? Betul. Oke, mungkin dari teman-teman nih agak asing ya dengan istilah PPB. Kalau boleh tahu PPB apa ya Pak? PPB itu singkatan dari Pusat Pengembangan Bisnis. Pusat Pengembangan Bisnis itu adalah salah satu unit pelayanan teknis yang ada di UIN Sunan Kalijaga untuk membantu Pak Rektor memasarkan atau mengkomersialisasikan aset-aset yang ada di UIN Sunan Kalijaga, dan tentunya ini kita kelola agar mendapatkan keuntungan untuk lembaga atau institusi kita tercinta. Begitu. Dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa ini, tentunya topik yang akan kita bahas tidak kalah menarik, yaitu langkah awal memulai bisnis bagi para pemula. Oke, mungkin langsung saja. Mungkin nih Pak, disclaimer ya, kalau saya sendiri atau mungkin teman-teman di rumah juga merasakan kalau sedang rebahan kayak gitu, terpikir atau terbesit pengen deh punya usaha sendiri, pengen punya penghasilan sendiri begitu. Nah, tips dari Pak Izra bagaimana sih cara memulai bisnis bagi para pemula? Baik, sebelum saya mungkin menjawab pertanyaan dari Mbak Lutfia atau Mbak Nisa? Lutfia. Mbak Lutfia, pertama saya mau ucapkan terima kasih pada HMPS AKS PB UIN Suka yang sudah menginisiasi podcast yang saya lihat, insya Allah ini programnya berkelanjutan. Amin. Ya, waktu itu saya lihat pertama kali Bu Dini ya. Yeah. Pertama ya, dan terima kasih juga kesempatannya dan finally bisa muncul nih di ruang publiknya AKS ya. Jadi betul saat ini home base saya ada di MKS, tapi bukan berarti kemudian terbatas dan hanya untuk MKS ya, karena memang status saya adalah dosen PB UIN Sunan Kalijaga. Jadi terima kasih nih atas kesempatan dan kepercayaannya. Jadi waktu awal kemarin disodorkan atau ditawarkan ya melalui TOR, itu memang kok kayaknya memang kemarin saya ingin berbagi sedikit rahasia kehidupan saya nih tentang pengembaraan dan perjalanan hidup saya memulai bisnis, karena memang sebelum saya memutuskan untuk menjadi ASN ya, dulunya saya sudah jatuh bangun juga ya sejak mahasiswa untuk berwirausaha. Nah, kalau tadi pertanyaan mendasarnya gimana nih Pak tips dan triknya mungkin untuk memulai usaha gitu ya. Pertama ini perlu saya sampaikan ya, sebenarnya kalau dari segi kecukupan, sebenarnya ini saya sangat-sangat cukup nih. Mahasiswa yang bisa dibilang waktu itu di 2008 itu saya uang jajannya udah minimal 1 juta satu bulan, 2008 ya. Bukan apa-apa karena mungkin saya anak tunggal ya. Jadi anak tunggal, ya bapak ibu saya kerja ya pegawai BUMN, rasanya nggak kurang gitu ya. Karena mungkin ada juga beberapa yang saya temui motivasinya butuh tambahan uang atau mungkin membantu orang tua, sehingga itu faktor pemicunya itu dan sangat kuatnya. Saya waktu itu mikir begini, saya ini anak tunggal ya, anak satu-satunya. Kalau saya tidak berhasil, orang tua saya itu akan menggantungkan ke siapa ya. Dan waktu itu saya mikir saya ingin merubah stigma sebenarnya. Kan teman-teman mungkin sering dengar ya kalau anak tunggal, anak sematawayang itu manja ya. Manja itu bukan mandi jarang ya. Kalau ini saya agak jarang mandi juga gitu ya, mandinya sehari sekali gitu ya. Tapi saya ingin membuktikan ya, menunjukkan kepada publik bahwa anak tunggal itu juga bisa survive ya, nggak kemudian hanya mengandalkan harta atau kekayaan orang tua semata. Nah, waktu itu memang awal sekali gimana saya menekuni atau mungkin terjun ke dunia bisnis itu karena waktu S1 saya juga sudah memilih KUI ya. Dulu KUI itu adalah embrio
dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. KUI itu bukan kedokteran umum Islam ya. KUI itu keuangan Islam. Ya, keuangan Islam. Dan sekarang jadi MKS dan sekarang muncul ES, PS, AKS, program studi Magister Ekonomi Syariah. Nah, saya belajar tentang entrepreneur, saya belajar mengenai bagaimana mengelola keuangan, saya belajar juga tentang akuntansi, saya belajar juga tentang ekonomi. Jadi waktu itu saya mikir gimana caranya agar ilmu yang saya dapatkan ini tidak sia-sia, tidak hanya di tataran teori, tapi harapan saya ingin juga nanti bisa di tataran praktis. Jadi sebenarnya itu sih awal saya kemudian menekuni bisnis. Nah, setelah kemudian saya punya spirit yang kuat ya untuk kemudian terjun di dunia bisnis, langkah pertama yang saya lakukan adalah, nah ini mungkin saya nggak tahu apakah ini juga sudah diungkap ya di banyak buku kiat-kiat sukses menjadi entrepreneur. Tapi yang jelas waktu itu saya mohon izin atau ridho orang tua ya, karena khawatir kalau nggak izin sembunyi-sembunyi, apalagi bapak ibu itu waktu pesan ke saya karena saya dari Medan ya. Ada yang dari Medan mungkin sahabat di rumah gitu ya, atau sahabat yang ada di studio. Tapi walaupun saya dari Medan, saya orang Jawa, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi kalau bisa segera lulus gitu ya, kemudian langsung ambil S2, S3 gitu kan, dan seterusnya, karena memang Bapak Ibu pengen sekali anaknya sukses lah gitu, dan ukurannya waktu itu sukses itu ukurannya bisa kuliah ke jenjang yang paling tinggi waktu itu ya. Sehingga saya agak khawatir nih kalau misalkan saya memutuskan untuk bisnis, apalagi ada kekhawatiran mahasiswa kalau sudah tahu uang, apalagi uangnya banyak gitu kan, dan apalagi bisa traktir teman-temannya gitu kan, ini kok khawatir tugas utamanya sebagai mahasiswa ini nanti bisa terkesampingkan. Nah, sehingga saya mohon izin, terus yang penting bisa bagi waktu. Jadi waktu awal-awal itu saya masih ingat banget ya, dan ini tidak saya lakukan seorang diri. Jadi tips yang kedua itu adalah berpartner. Kenapa harus berpartner? Ya mungkin waktu itu untuk sharing resiko, teman-teman. Resiko ini kalau bisa di-sharing ya. Resiko itu kan sesuatu yang tidak pasti dan mungkin terjadi gitu ya. Sehingga kita harus bisa memitigasi, dan salah satu cara waktu itu untuk memitigasi resiko yang mungkin muncul, saya berpartner. Berpartner modalnya juga lebih ringan. Kemudian yang kedua, kalau ada apa-apa, ada teman sharing gitu ya. Walaupun memang tidak sedikit juga ya pemberitaan atau mungkin pelajaran-pelajaran dari mentor-mentor bisnis, agak susah ya memulai usaha atau mungkin berusaha atau berbisnis itu dengan kongsi ya. Karena mungkin kalau pas lagi masa susah-susahnya mungkin masih muda, tapi kalau sudah masa jaya-jayanya mungkin ya sudah banyak lah ya cerita-cerita gitu kan. Akhirnya dia mengundurkan diri, akhirnya kemudian dia bangkrut, atau mungkin ya persahabatan yang sudah dibina sekian lama itu harus runtuh sia-sia karena hanya urusan bisnis. Nah, jadi mungkin itu Mbak awal sekali ya tips and trick. Walaupun nanti setelah itu ada banyak lagi ya tapi di awal mungkin tadi ya izin orang tua atau restu orang tua, karena memang saat ini posisinya kita sebagai seorang mahasiswa yang memang ditugaskan untuk belajar gitu ya, kecuali memang dari awal nanti kalau kuliah misalkan nanti ada peluang-peluang atau kesempatan untuk mandiri, untuk punya usaha, silahkan ya, seperti itu. Nah yang kedua tadi karena ini sifatnya untuk latihan ya, maka saran saya bagi para pemula ini bisa berpartner ya, berkolaborasi seperti itu. Apakah dengan temannya, apakah dengan dosennya. Ya, misalkan kita yang punya ide, kita yang punya gagasan, dosennya yang punya modal. Nah, jadi misalkan Mbak Lutfia gitu kan punya ide yang brilian nih, mau jualan apa, atau mungkin
belum lama ini saya juga pernah didatangi mahasiswa, dia mau produksi, saya spill nih, green aroma terapi ya, bukan aromaterasi ya. Kalau aromaterasi ini banyak nih, aromaterapi. Nah, dia mengatakan, ya Pak, nanti akan begini, dan waktu itu kan ke PBB, saya langsung bilang, butuh berapa nih untuk membuat prototype atau membuat perwarupa sampai kemudian produk jadi, kemudian kita tes kayak gitu. Kalau memang nanti sukses, tidak ada efek samping gitu kan. Kalau ada efek pusing kan bahaya juga nih kan. Aromaterapi kalau pusing terus tidur nggak bangun-bangun kan repot juga nih gitu kan. Akhirnya ya Pak, nanti kami riset dulu Pak, seperti itu. Nanti kalau sudah ada biayanya akan kami sampaikan. Jadi bisa seperti itu juga gitu ya. Teman-teman itu punya, saya yakin anak-anak muda sekarang ya, teman-teman yang hadir baik di studio ini maupun yang ada di balik layar gitu ya, punya ide-ide yang gila, tapi mungkin karena masih muda mungkin keterbatasan dari aspek finansial ya, sehingga ya mampunya untuk menawarkan ide gagasan yang bagus, yang kreatif, inovatif, yang berkelanjutan, ya itu silahkan ditawarkan. Seolah dosen-dosen FEB ini berkecukupan gitu ya. Kalau ada yang ingin join partner gitu, mungkin bisa diajak untuk berkolaborasi seperti itu. Berarti boleh ya Pak, misal teman-teman di rumah atau teman mahasiswa itu pengen punya usaha, namun keterbatasan di modal, bisa langsung mendatangi ke PPB begitu? Ya bisa, nanti kita seleksi dulu ya, mana yang visible, mana yang ini prospeknya bagus gitu ya. Tentunya di setiap tindakan, apalagi ini berbisnis, ada tantangan-tantangannya yang terkadang itu bisa menyurutkan semangat berbisnis nih Pak. Nah, bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Iya, saya suka nih dengan istilahnya yang disampaikan Mbak Lutfi, tantangannya. Karena ada juga beberapa yang menyebutnya masalah. Ya sebenarnya ini hanya masalah framing aja ya. Kalau masalah itu kesannya ya masalah gitu, tapi kalau tantangan itu, wah ini tantangan yang memang harus dihadapi dan mari kita cari solusinya. Setelah bisnis perdana saya itu dulu jualan STP, Mbak. Jualan STP, ya nanti nggak laku ya diminum sendiri gitu kan. Cari kalau bisa kan hobi itu jadi bisnis ya. Saya suka tape gitu sama teman saya gitu kan, terus gimana kalau buat STP. Nah waktu itu memang terus nggak jalan nih ya, sampai kemudian teman-teman mungkin masih bisa melacak jejak digitalnya ya. Saya dan teman-teman itu pernah berkomitmen membangun dan mengembangkan bisnis kuliner. Waktu itu karena di Jogja belum banyak dan mungkin masih hits dengan ayam geprek ya. Nah, saya dan teman-teman saya mendirikan namanya Ayam Geprek Mahasiswa, disingkat AGM. Nah, teman-teman nanti bisa cek di Google ya, masih ada itu jejak digitalnya gitu ya, akun-akunnya. Dan itu belum kami jual sampai sekarang. Karena memang saya keterima ASN, teman saya jadi Gus gitu ya. Kemudian teman saya pulang ke Bali kayak gitu ya. Jadi masih kami simpan ya, kecuali kalau nanti ada yang mau membeli trademark atau merek dagang itu ya, Ayam Geprek Mahasiswa. Jadi tantangannya memang yang paling utama adalah komitmen ya, komitmen dari seluruh stakeholder atau seluruh owner ya. Terkadang mohon maaf ketika kita berbisnis tadi ya, bersama-sama dengan teman-teman yang lain, kadang si A maunya ke depan, si B maunya ke samping kanan, si C maunya ke samping kiri. Ini menetralisir ego, ini memang agak susah, Mbak. Ya itu tantangan yang menurut saya yang memang harus menjadi PR utama ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat misalkan banyak bisnis-bisnis yang ada saat ini itu memang kan mereka tidak sendiri ya. Misalkan kayak Ruang Guru, ya mereka juga temenan. Terus mungkin Kopi Kenangan, ya mereka juga temenan gitu ya. Dan Traveloka, nah saya lihat memang berarti mereka sudah mampu untuk mengalahkan ego masing-masing ya.
buktinya mereka tetap survive ya. Nah, kebanyakan ya saya lihat tidak banyak juga yang sukses seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, tantangan pertama. Tantangan kedua ini ketidaktepatan atau ketidakakuratan dalam membaca prospek jangka panjang. Contoh misalkan, waktu saya berhasil membuka AN Geprek mahasiswa di daerah Sapen dan sekitarnya, nah waktu itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, saya sedikit cerita sejarah juga ya, pertama kali tahun 2012 itu berlokasi di TK. Jadi teman-teman angkatan pertama 2012, waktu itu saya baru lulus dari KUI tadi, kemudian saya diminta untuk membantu oleh Pak Dekan yang pertama, Profesor Dr. Ibnu Hizam. Nah, itu lokasinya ada di TK, Mbak. Bayangin tuh, belajar akuntansi pengantar ya kan, di sebelahnya nyanyi gelang, sepatu gelang gitu. Balonku ada 5 ya. Itu memang luar biasa. Nah, saya membaca, mendengarkan kalau misalkan Feby ini akan pindah ke kampus yang di sebelah hotel yang saat ini ditempati oleh Fakultas Tarbiyah. Ya, Di sana ya Pak? Ya, di Maguwo, di sebelah hotel. Kan kita punya hotel ya. Ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih kalau ternyata UIN Sunan Kalijaga punya hotel namanya University Hotel. Ya, jadi kalau ke Jogja mungkin bisa nih dijadikan sebagai alternatif ya, dan harganya insya Allah lebih ekonomis nih, dibandingkan dengan hotel-hotel yang lain, terutama hotel-hotel yang setara bintang 3 karena hotel UIN masih di bintang 3 seperti itu. Oke, lanjut. Saya membayangkan waktu itu Feby masih akan beroperasi mungkin kurang lebih selama 5 tahun nih di Maguwo sambil menunggu pemerintah memberikan fasilitas pendidikan, katakanlah gedung ini. Jadi saya masih meyakini bahwa 5 tahun untuk usaha di sana masih hitung-hitungannya masih masuk. Tetapi baru 3 tahun ya, baru 2 tahun saya membuka usaha di sana. Padahal saya sudah kontrak, Mbak, itu 5 tahun ya. Dulu sewanya setahun 15 juta. Nah, kali 5 tahun berarti 75 juta. Mahasiswa punya duit 75 juta itu kan, wah dahsyat nih, gimana cara nyarinya nih. Sementara kita melihat potensinya luar biasa. Di sana belum begitu banyak kuliner, kemudian ada 2.500 mahasiswa Feby. Kalau seharinya bisa mendatangkan 100 atau 200 saja, itu kan udah luar biasa omsetnya. Jadi saya meyakini sama teman-teman, udah pokoknya dengan segala daya dan upaya, kita harus bisa nih membuat AN Geprek mahasiswa di dekat kampus. Ternyata baru 2 tahun berjalan, alhamdulillah Feby diberikan fasilitas gedung, diberikan dana melalui SPSN ya, Surat Berharga Syariah Negara, oleh pemerintah, dan langsung jadi gedung ini, dan langsung 2.500 itu pindah. Bayangin Mbak, selama ini yang kita ambilkan adalah mahasiswa, tiba-tiba mahasiswanya pindah. Nah, ini adalah tantangan yang kedua, harus benar-benar bisa membaca peluang, membaca masa depan ya nggak harus ke dukun juga ya, nggak harus ke Mama Loren gitu ya, tapi nggak harus juga ke orang pintar ya. Kecuali orang pintar statistiknya itu kan dia bisa membaca peramalan gitu ya, tapi bukan peramalan jodoh atau peramalan usaha gitu ya. Tapi yang jelas memang salah satu yang dibutuhkan itu memang teman-teman harus pintar melakukan forecasting ya, daripada menggunakan istilah peramalan. Ke mahasiswa saya sering mengatakan ya, jangan menggunakan kata peramalan tapi menggunakan istilah forecasting ya, walaupun sebenarnya tujuannya sama, untuk memprediksi masa depan. Nah, itu sebenarnya 2 tantangan itu sih Mbak, ada banyak lagi tapi ini yang paling utama ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah atau tidak tepat melangkah hanya gara-gara ambisi sesaat ya. Kadang kan masih muda gini ya, kadang-kadang juga saya masih kebawa-bawa suasana darah muda.
resiko nomor 2 gitu kan. Rugi nanti nggak usah dipikirin kayak gitu, yang penting maju, yang penting berani ambil tindakan. Karena saya tidak menyebut salah ya, tapi beberapa mentor-mentor bisnis seringkali terlalu memudahkan, nggak usah dipikir. Nah nanti kalau misalkan ada apa-apa yang mikir siapa? Kita yang mikir gitu kan. Modal nggak usah dipikir, ini nggak usah dipikir. Nah, kalau misalkan rugi, sana nggak mikir, kita yang mikir kayak gitu. Jadi ada beberapa part atau bagian yang mungkin itu bolehlah dimudahkan gitu ya. Tapi untuk urusan yang apalagi tadi ya sudah sampai kita DP 75 juta, ini kan memang harus benar-benar dipikirkan ya. Jangan sampai hitungan kita meleset, dan kalau misalkan meleset strateginya apa dan seterusnya itu sudah harus disiapkan. Akhirnya mungkin Allah Maha Baik ya. Bukan mungkin ya, Allah Maha Baik ya. Ini saya revisi, Allah Maha Baik. Karena memang dari awal niat saya berusaha dengan teman-teman itu untuk memudahkan orang tua ya, walaupun sebenarnya orang tua juga masih cukup duitnya untuk menyekolahkan kami ya, tapi karena tulus, kemudian di saat Feby pindah kita coba tetap berusaha dan tetap nggak bisa, padahal kita punya 8 orang karyawan, Mas, 8 orang karyawan ya, shift pagi dan shift sore. Dan waktu itu juga alhamdulillah banyak mahasiswa-mahasiswi yang mungkin butuh kerja part time, kita bisa memfasilitasi. Akhirnya dengan berat hati kami tutup ya, karena kita udah nggak bisa lagi. Sementara kami masih punya tanggungan dalam tanda kutip kewajiban kepada investor. Nah jadi ini juga saya menyampaikan kepada teman-teman tadi, karena kita punya keterbatasan dana, kita cobalah sharing ide ini kepada orang lain, sohibul mal ya. Kalau kita ingin praktekkan, tadi niat awal adalah pelan-pelan sedikit-sedikit mempraktekkan ilmu yang kita dapat ya di kampus. Jadi kita sebagai mudorib, yang bersangkutan sebagai investor atau sohibul mal, kita masih punya tanggungan itu. Nah Allah Maha Baik tadi kita coba perkontrak, Mbak. Perkontrak, alhamdulillah pihak yang punya gedung atau yang punya lahan itu sama sekali tidak meminta sepeser pun dari markup yang kita lakukan. Jadi tadi masih ingat ya, setahun 15 juta. Yeah. Terus sudah 2 tahun kami jalan di sana, kami jual per tahunnya 29 juta. Ya, kayak gitu ya, hampir setengahnya ya. Yeah. Dan karena pemilik lahan itu tahu kita nggak macam-macam, memang tulus, tidak ada dusta di antara mereka dan kita kayak gitu ya. Akhirnya hak-hak yang harus kita, kewajiban kita terhadap investor itu bisa kita bayar walaupun tidak bisa dilunasi, karena memang sekali lagi kalau teman-teman mau mempraktekkan akad mudoroba, ketika atau selama kerugian itu bukan karena kelalaian dari si mudorib, maka kerugian itu menjadi tanggung jawab sohibul mahal. Jadi benar-benar kita praktekkan, Mbak, unsur dan prinsip syariah, dan ternyata memang benar, semuanya lebih adem gitu. Jadi ini bukan label syariah, dan saya sudah mengalami ini. Nah nanti mungkin saya juga akan cerita juga ya, ketika saya mohon maaf, namanya usaha kan pasti butuh suntikan dana. Saya waktu itu, tapi ini memang masing-masing orang bisa beda-beda ceritanya, dan ini mungkin best practice. Ketika saya membutuhkan dana dan pinjam ke bank konven, kemudian ketika saya butuh dana dan pinjam ke bank syariah, ini pengalaman pribadi ya, jauh lebih mudah ya mengembalikan yang bank syariah, walaupun itu kalau dihitung-hitung ya bagi hasilnya itu jauh lebih besar daripada bunga yang diberikan oleh salah satu bank konvensional yang waktu itu menjadi mitra kita gitu. Berarti memang yang halal saja ya Pak ya? Iya, jadi memang harusnya back to syar'i ya. Jadi teman-teman kan udah belajar ilmunya, sudah belajar teorinya.
coba dipraktekkan. Dan memang saya percaya ada konsep berkah itu yang tidak bisa dikuantifikasi dan tidak bisa dihitung, ya, tapi bisa dirasakan. Karena sembari saya buka usaha ayam geprek mahasiswa, Mbak, saya juga buka usaha fotokopi. Ya, waktu itu permintaan tinggi, di VB juga nih ceritanya kan, VB. Terus saya pingin beli mesin, kalau bisa, dulu kan kalau mesin fotokopi itu kan per 5 detik baru keluar, itu 2345, itu 2345. Saya pingin kertas itu keluar dari mesin itu per 1 second. Nah, jadi kan saya butuh mesin baru gitu kan. Saya datangi, saya minta berapa harganya gitu kan. Harganya mahal waktu itu kan, harus impor ini. Ya, impor dari Korea, saya masih ingat. Nah, bayangin Mbak, mahasiswa nih ya, gitu ya. Nah, pokoknya saya udah bismillah aja, insya Allah ada. Nah, waktu itu saya lewat Bu Dini. Nah, saya harus banyak terima kasih ini ke Bu Dini ya. Nah, kemudian kita menggunakan akad musyarakah mutanakisoh. Nah, saya nggak tahu nih apakah teman-teman sahabat-sahabat di sini sudah pernah belajar atau belum. Kalau belum, nanti mungkin bisa dicek ya, apa itu musyarakah mutanakisoh gitu ya. Apa namanya, kalau bahasa Inggrisnya yang populer, musyarakah mutanakisoh ini adalah diminishing partnership. Nah, gitu kalau teman-teman cari literatur itu, karena mutanakisoh ini kalau ada anak-anak pondok di sini, nakis itu berkurang ya. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya diminishing partnership ya. Kalau mudharabah namanya sleeping partnership, ada yang mengatakan gitu. Nah, itu. Jadi setahun saya cuma pinjam, nggak sampai setahun, Mbak. Alhamdulillah saya bisa mengembalikan beserta bagi hasilnya. Dan alhamdulillah mesin itu sampai sekarang masih ada. Walaupun saya sudah jadi ASN dan saya serahkan, saya hibahkan ke karyawan saya, silahkan. Seperti itu. Nanti kembali lagi tadi back to syariah sama analisis SWOT ya Pak ya? Ya, analisis SWOT-nya juga harus mendalam ya untuk mengantisipasi dynamic challenge ya, tantangan-tantangan yang saat ini sangat dinamis ya di era disrupsi seperti itu. Satu hal lagi yang tentunya jika dikelola tidak baik, yaitu pengelolaan keuangan nih Pak. Nah, bagaimana sih tips dari Pak Izra untuk pengelolaan keuangan bisnis itu sendiri? Ya, waktu itu memang tidak semasif sekarang ya, dan alhamdulillah saya lihat sekarang sudah banyak aplikasi dan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel ya. Waktu itu jujur kita masih menggunakan hitung-hitungan manual. Dan memang walaupun hitungan manual, tapi saya waktu itu benar, saya punya karyawan mahasiswi AKS ya. Saya minta untuk backup saya ya. Dia tiap malam hitung-hitungan, kemudian membuat rekap dan seterusnya. Tapi di tengah jalan bukan masalah perhitungannya, tapi transaksi hariannya yang saya ya harusnya kan kita sudah bisa menghitung ya, kita masak sekian, kuantiti sekian, harusnya hasilnya sekian. Kok bisa ya nggak sekian kan gitu kan sudah muncul apa ya, tanda tanya ya, tanda tanya, big question mark ya, tanda tanya besar. Nah, itu juga sudah disampaikan, Pak, ini harusnya begini kata mahasiswa saya. Saya percaya sama mahasiswa saya ini ya, karena memang unsurnya harus trust ya, kalau nggak percaya kan ya. Nah, dari situ saya kemudian untuk keuangan saya coba konsultasi ke guru-guru saya, ke teman-teman juga. Akhirnya kita buka kerjasama dengan namanya Kasir ID ya. Nah, saya nggak tahu apakah sekarang masih ada, tapi kalau sekarang kan banyak ya, bahkan ada aplikasi-aplikasi yang murah gitu ya, yang bisa diunduh dan bisa langsung digunakan. Jadi pada saat itu, karena untuk mengantisipasi apa ya namanya mungkin ketidakakuratan data, akhirnya kita menggunakan aplikasi dan di kasir waktu itu sudah ada tablet, sudah ada printer. Jadi kita tulis tuh, mungkin tulisan ini juga sering teman-teman dengar ya. Kalau kasir tidak membelikan stroke, maka gratis. Nah, kayak gitu. Kan itu bisa terpantau. Nah, terpantau dan itu semuanya sistemnya digital.
beli ayam geprek satu, paket sarjana, paket DO, paket wisuda. Kita buat nama-namanya waktu itu seperti itu. Dia tinggal klik, 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 terus kemudian langsung print seperti itu. Nah, bagian keuangan kan secara otomatis nih kita sudah lihat. Bahkan real time waktu itu saya bisa lihat waktu saya masih kuliah, dan ini kan posisinya saya lanjut S2 di UGM ya. Saya lihat, oh udah sekian siang ini, oh sore ini udah sekian. Harusnya kalau udah sekian berarti nanti udah mau habis, siap-siap masak lagi nih, kayak gitu. Jadi saya bisa monitor seperti itu. Jadi memang sekarang ini ada namanya ya, kalau di dunia marketing itu point of parity dan point of difference. Point parity itu adalah kesamaan. Saya lihat bisnis-bisnis sekarang ini memang untuk pengelolaan keuangannya sudah saatnya menggunakan aplikasi atau sistem ya untuk meminimalisir human error. Dan kalau perlu lagi tidak perlu segan-segan ya menurut saya. Kalau dulu saya masih banyak gak enaknya ya sama karyawan saya ya. Nah, menurut saya sistem itu harus dibangun sejak awal. Nah, kemudian kalau perlu dipasang CCTV untuk melihat pergerakan ya, time to time, day to day, ngapain aja. Seperti bukan mau mengawasi, tapi ini untuk transparansi seperti itu. Dan kalau usahanya maju, saya bilang kalau kita sampai target, saya kasih bonus. Ya tentu harus kita kasih reward dong. Gitu. Jangan kemudian kita nuntut macam-macam, tapi tidak kita berikan reward. Gitu. Jadi memang kata kuncinya adalah harus bertransformasi menggunakan, memanfaatkan teknologi digital gitu. Apalagi teman-teman ini AKS ya, yang ini bisa mengembangkan software-software yang banyak membantu UMKM supaya bisa meminimalisir tingkat kesalahan atau tingkat kecurangan dalam proses perhitungan ataupun pelaporan neraca, laporan laba rugi, dan seterusnya. Seperti itu ya. Saya nggak perlu ngajarin ikan berenang ya, teman-teman yang sudah sakti mandraguna kalau di bidang itu. Oke. Gitu. Antusias teman-teman nih Pak, ada beberapa yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di IG HMPS. Saya bacakan saja. Yang pertama dari Felda_Rahma. Apa cara yang paling efektif saat riset lapangan untuk menarik customer? Oke, langsung dijawab atau nanti? Boleh langsung jawab. Oke, jadi saya mau menjelaskan begini, ada dua hal ya terkait dengan riset lapangan itu sangat perlu ya Mbak. Bahkan saya di PPB dibantu oleh Pak Alex ya, selaku manajer pemasaran dan penjualan ya, sales and marketing manager ya, jadi manajer penjualan dan pemasaran. Kita secara rutin itu melakukan market intelligence ya atau market research. Yang perlu diperhatikan memang begini. Ini ada dua madhab, Mbak. Saya nyebutnya madhab ya, biar kelihatan syar'i. Ada dua madhab. Ada mazhab yang menganggap bahwa produk itu lebih penting daripada market. Jadi yang penting kita punya produk dulu nih, market nanti pikir belakangan. Yang penting kita punya air minum hebat dulu nih, nanti kita cari nih siapa yang bisa minum air kita. Yang kedua, produk itu nomor dua. Yang pertama, market dulu, pasar dulu. Yang penting ada pasarnya. Kalau misalkan ada pasar, gampang, tinggal kita analisis kebutuhannya apa. Begitu. Nah, waktu itu, ini pengalaman pribadi saya, ketika saya dipercaya oleh Bu Kepala PPP dan teman-teman semua, tentu ini kerja bareng ya, bukan kerja pribadi, mencoba untuk meng-create Sukahal Food Court, yang saat ini ada di bawah Masjid UIN Sunan Kalijaga. Banyak yang pesimis waktu itu karena sebelum-sebelumnya sudah ada kantin. Ya. Tapi saya dan teman-teman berusaha meyakinkan pimpinan bahwa saat ini UIN Sunan Kalijaga itu mahasiswanya itu ada 23.000. Ya, 23.000. Nah, mereka kadang-kadang bingung nih mau cari makan di mana seperti itu. Apalagi misalkan dosen gitu kan yang waktu jeda antara istirahat dan nanti akan ngajar kembali itu mungkin tidak terlalu panjang gitu kan, daripada mungkin
ambil motor keluar mungkin lebih baik, lebih mudah, habis sholat kemudian langsung turun langsung makan seperti itu. Nah, kita tawarkanlah konsep food court. Waktu itu saya nggak tahu apakah mungkin di antara teman-teman ada yang menjadi responden juga. Saya sudah sebar. Kalau dibangun food court, setuju nggak setuju? Saya ingin mendapatkan informasi dari mereka. Jadi memang yang paling penting itu melakukan market research itu juga disertai dengan survei. Ya, survei itu untuk menghimpun persepsi calon konsumen kita. Terus kalau misalkan setuju, makanan apa nih yang paling banyak disukai oleh mahasiswa itu saya list, nasi Padang, lontong, semuanya segala macam, ya. Coto Makassar, apa segala macam. Semua makanan yang disukai oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan itu kita list semuanya. Gitu. Untuk menghimpun sebenarnya mereka suka apa sih, sehingga nanti ketika kita membuka open ke calon tenant, ya itu bisa tepat sasaran, harapannya gitu. Nah, makanya kalau dari cerita ini saya simpulkan, saya termasuk orang yang menganut mazhab yang penting market dulu. Ya, dari market itu kira-kira apa ya? Oh, kayaknya makan nih. Fotokopi, contoh ini ya, contoh. Fotokopi kalau mahasiswa libur, nggak sedikit nih operasinya, tapi mahasiswa libur tetap butuh makan gitu ya. Nah, ini apa namanya, gambaran ya, gambaran. Kalau kita bisnis fotokopi kan ya kalau pas lagi masa-masanya kuliah pasti banyak tugas, ngeprint segala macam. Tapi begitu orang liburan 2-3 bulan kan sepi. Tapi kalau makan setiap hari orang butuh makan gitu ya, kecuali kalau yang rajin puasa ya mungkin kayak Mbak Lutfia ya, rajin puasa. Masya Allah. Gitu. Jadi gitu Mbak ya. Jadi market research itu perlu didukung dengan survei yang baik gitu ya, untuk menghimpun tadi aspirasi dan persepsi tadi, sehingga kita bisa membayangkan oh ini loh yang diinginkan oleh konsumen kita. Dan tadi boleh aja Mbak siapa tadi yang tanya? Felda. Mbak Felda itu apakah boleh aja dipilih mau produk dulu baru market atau market dulu baru, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Ya, kayak Tesla, tahu Tesla ya? Siapa ininya? Kurang mengerti saya Pak. Saya jadi lupa ya tadi ngomong Tesla. Apa? Astagfirullahaladzim. Saya jadi lupa ya. Siapa? Teman-teman mungkin? Elon Musk. Ya, Elon Musk. Orang mungkin nggak sadar dulu kan ada produk itu ya. Tapi setelah dia meng-create produk, wah ini mobil listrik mewah gitu ya, baru kemudian muncul pasarnya dan banyak yang pesan. Jadi bukan dari pasarnya dulu ya, tapi dari produk yang unik dulu, produk yang baru kemudian dia menciptakan pasar. Gitu. Jadi nggak ada yang salah. Ya, seperti itu. Pertanyaan kedua dari Ella Gustin. Bingung nentuin mau buka usaha apa? Iya, mungkin kalau untuk mahasiswa baru mungkin tahap-tahap pemula, saya menyarankannya untuk bisnis yang sifatnya konsinyasi ya. Konsinyasi itu gini, kayak yang mungkin sudah banyak diterapkan oleh mahasiswa-mahasiswi di FEB atau di fakultas-fakultas yang lain. Misalkan yang hobinya masak, kalau yang hobinya makan berarti jajan ya. Yang hobinya masak mungkin atau karena ada beberapa saya lihat mahasiswa punya ide, punya hobi habit masak gitu ya, terus kemudian kenapa nggak dijual Mbak gitu kan? Nah kemudian dia titipkan di kantin-kantin. Nah itu namanya sistem konsinyasi gitu ya. Jadi dia titipkan di kantin. Jadi dia tidak berjualan sendiri, dia titipkan ke kantin mana nih yang rame gitu. Bahkan waktu saya S2 juga di FEB UGM, banyak teman-teman saya itu yang sebelum masuk kelas mereka titip dulu gitu ya. Mereka buat roti bakar, mereka buat jus, yang simpel-simpel saja kayak gitu. Nah, menurut saya bisnis yang bagus itu yang dimulai dari yang kecil ya. Tidak kemudian tiba-tiba langsung besar. Kecuali anak konglomerat ya. Dia dari lahir udah jadi sultan. Nah, beda ini. Kayak Rafathar itu udah jadi sultan, jadi nggak perlu lagi gitu kan, nggak perlu dari bisnis yang kecil, ya tinggal melanjutkan warisan
Arafi aja gitu ya. Nah, jadi kalau kita ini yang mungkin keturunan ke-12 gitu ya, kalau kan mungkin kan kalau Sultan kan 7 turunan nggak habis ya, mungkin kita keturunan ke-8 atau keturunan ke-9 gitu, karena kan tadi kan cuma sampai 7 turunan aja. Nah itu memang dimulai dari yang kecil ya, udah banyak kok contohnya, hanya buka dulu kecil, lama-lama kok orang tarik ya, kayak gitu. Kok rotinya enak ini, kenapa nggak buat ini lagi, terus permintaannya nambah. Ada, saya punya keluarga ya, beberapa kali saya coba scale up ya, scale up. Dia lulusan teknik tata boga UNY ya, karena tata boga kan masak ya, kan nggak mungkin dakwah ya, dakwah sambil masak mungkin ya. Dari situ awalnya nggak pede kan, terus kemudian ya dari masak aja, kemudian orang enak, loh kok enak, akhirnya coba lagi, loh, kok tambah enak, akhirnya kemudian ya banyak permintaan, kemudian dijual di pasar, dan alhamdulillah sekarang sudah punya usaha sendiri kayak gitu. Yang usahanya moto mungkin kan ada juga, saya menemukan dan saya scale up juga gitu kan. Mas kok fotomu api ya? Oh, serius Pak, bagus nih. Nah coba ini. Nah sudah saya libatkan di proyek-proyeknya pusat pengembangan bisnis. Kalau pusat pengembangan bisnis ada kegiatan di luar kota, saya minta dia untuk backup gitu. Dan sekarang udah bisa narif dia. Pak, jangan pakai tarikan dulu ya. Wah, aku yang dulu bukan yang sekarang kayak gitu kan. Ini sekarang sudah PT Pak. Oh siap kayak gitu. Upgrade gitu. Iya udah upgrade. Ya saya senang juga gitu. Orang saya bayar duit saya kok, ya kan. Duitnya kan duit dari pihak ketiga kayak gitu. Saya hanya ini loh ada yang bagus, ini ada yang bagus. Oh ini sudah seperti ini. Jadi kalau bisa memang dari hobi, dari yang kecil-kecil, dan tadi ya kalau memang memungkinkan ya sistemnya konsinyasi dulu seperti itu. Oke, itu mungkin jawaban saya, Mbak. Oke, pertanyaan ketiga dari Nawar _ mulu. Ini kayaknya pertanyaannya agak nyelain lah, Pak. Iya. Masa Kak kalau mulai ngerintis bisnis boleh pakai penglaris atau tidak? Oh, insya Allah. Ya, penglarisnya sholat aja ya. Ya, penglarisnya sholat, puasa gitu ya. Kalau agak susah puasa, ibunya suruh puasa gitu ya, bapaknya suruh puasa gitu. Tapi memang gini, saya sudah mencoba melakukan riset juga ya, walaupun ini tidak dipublikasi risetnya ya. Tapi memang segala aktivitas kita ya, itu memang tidak terlepas dari hal-hal yang memang bisa membantu kita atau membuat kita menjadi lebih baik lagi ya. Apalagi ini kan kita bukan negara sekuler ya. Artinya kita itu selalu menomorsatukan Tuhan ya dalam setiap nafas, dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Jadi sebenarnya nggak perlu penglaris ya, atau mungkin tadi penglarisnya ya diganti dengan hal-hal yang ya positif. Ya seperti itu ya, sedekah, ya mengetuk pintu langit gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Dan bahkan ada salah satu resep yang mungkin ini sudah saya sampaikan juga, dan ini juga saya dapatkan dari pemilik ISK 165 ya, Bapak Ari Ginanjar. Dalam satu kesempatan saya mendengar beliau untuk mendoakan siapapun yang kamu lihat ya. Jadi misalkan di jalan nih lagi naik motor, ada yang bannya bocor, dia lagi dorong gitu ya. Kalau kita nggak bisa bantu ya paling nggak kita bantu doa. Ya Allah, semoga masnya, mbaknya, motornya bisa segera jalan lagi, semoga diberi kemudahan. Dan ini saya praktekkan. Nah itu juga ada dampaknya ya ke usaha-usaha atau ke karir-karir yang sedang kita titi dan sedang kita bangun seperti itu. Jadi penglarisnya atau mungkin jimatnya atau apanya ya back to rukun iman, rukun Islam gitu kan, ihsan gitu kan. Jadi ya itu aja. Dan memang ya jangan lupa kalau sudah Allah kasih rezeki yang banyak katakanlah,
di situ ada hak orang lain ya yang memang harus dikeluarkan, apakah itu lewat zakat, apakah itu lewat infak, apakah itu lewat sedekah, atau apakah itu lewat wakaf. Seperti itu aja. Dan mudah-mudahan kalau kita amanah di situ, Allah akan memberikan kepercayaan lebih. Karena kalau dari hal kecil saja kita tidak amanah, bagaimana Allah akan memberikan amanah-amanah yang lain. Seperti itu mungkin jawabannya. Yang keempat, ini tadi sudah dijawab sama Pak Indra, mungkin bisa saya ulangi dari M.Izul ISLM. Udah ada idenya tapi belum ada modal, kira-kira bagaimana ya cara memulainya? Ya, jadi mungkin lebih ke teknis lagi. Kalau sudah ada ide, supaya ide itu tidak hilang, segera dituliskan dalam bentuk proposal. Ya, jadi bisnis plan itu penting. Ya, sudah direncanakan saja itu bisa meleset, ya, bisa gagal, ya, bisa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apalagi tidak direncanakan. Nah, saran saya pertama, kalau punya ide yang bagus, supaya idenya tidak hilang, karena memang manusia itu kan sering lupa, gitu kan. Nah, kalau bisa itu dituliskan dalam bentuk proposal bisnis, gitu ya. Nah, kemudian itu yang kita bawa ke keluarga-keluarga yang terdekat dulu aja, ke Pak D kita, mau nggak nih. Jadi waktu saya dulu buka bisnis fotokopi, Mbak, jadi apa yang saya sampaikan ini adalah based on my true story, ya, saya tidak ngarang. Jadi waktu saya pertama kali buat fotokopi, karena Bapak Ibu saya udah bilang kalau untuk fotokopi silakan cari dananya sendiri, ya. Karena kan awalnya saya sudah buka ayam geprek mahasiswa itu yang juga butuh modal, ya. Nah, ketika fotokopi, saya hanya nulis proposal, saya tawarin ke Om, ke Pak D, ke Tante, ya kerabat-kerabat terdekat, gitu ya, ke keluarga-keluarga terdekat. Nah, nanti sistemnya gimana kita jelaskan. Oh, nanti begini. Kalau semuanya bagus, dan tapi ingat ya, jangan yang disampaikan itu hal-hal yang baik-baik saja. Ya, perlu ada balancing, ya, keseimbangan. Tapi memang, contoh gini saya sampaikan. Memang bisnis fotokopi ini kalau pas mahasiswa lagi masuk, tidak libur, menjanjikan. Kan tetapi mahasiswa itu punya waktu libur 3 bulan. Katakanlah gitu. Nah, ini memang harus diantisipasi. Jadi kan ceritanya tidak enak-enak saja, tidak baik-baik saja. Terus saya bilang, kalau mungkin bisnis makanan bisa setahun itu 12 bulan, kalau bisnis fotokopi nanti pembaginya tidak 12 bulan, tapi bisa 10 bulan, bisa 9 bulan, sehingga nanti target per bulannya lebih besar. Kan kalau penyebutnya lebih besar kan nanti hasil pembagiannya kan dia lebih sedikit, ya, tapi kalau misalkan lebih kecil dia akan lebih banyak. Jadi jangan sampai ketika menawarkan itu hanya mengedepankan keuntungan, ya, tapi tetap harus dilihat realita, gitu ya, dan jangan muluk-muluk. Saya juga ingatkan ke teman-teman, kalau ada orang yang ceritanya udah enak-enak aja, itu harus hati-hati, ya. Gampang itu nanti gini, keuntungannya ini nanti, segala macam, ya. Makanya saya juga heran, banyak juga orang yang tertipu investasi bodong, gitu kan. Dia bilang, ini nanti returnnya 30%. Dari mana tuh return 30%? Gitu. Itu memang harus sekolah dulu ke Feby, kan, gitu, ya, biar dia tahu, ya, inflasi berapa, return berapa, return pasar modal berapa, return reksadana berapa. Luar biasa. Kalau ada return 30%, saya nggak mau lagi jadi dosen itu, kan. Udah saya taruhnya duitnya ke situ, kan. 30%, Mbak. Kayak gitu. Ada 40%. Itu tadi, ya. Terlalu mudah, ya, mengiming-imingi, dan perlu juga selain tadi sudah memvisualisasikan ide kita dalam bentuk proposal, kita perlu upgrade knowledge kita, ya, dan upgrade attitude kita. Orang berbisnis itu tidak hanya mengejar keuntungan, ya, tapi harus memang diniatkan untuk membantu sama membuka lapangan pekerjaan. Jadi good businessman atau businesswoman itu juga harus punya good attitude. Gitu. Itu yang sekarang ini mahal. Orang yang pintar banyak, ya, tapi orang yang berakhlakul karimah itu kok kayaknya sekarang ini, ya, ada degradasi akhlak mungkin, ya, karena nggak tahu apakah karena faktor media sosial dan seterusnya, saya nggak tahu, tapi yang jelas perlu
ada perhatian khusus ya, tidak hanya mengejar dunia semata gitu ya, tapi juga harus memperhatikan hal-hal yang tujuannya lebih abadi lagi nanti di akhirat seperti itu. Oke. Nah, itu dia langkah-langkah awal memulai bisnis bagi para pemula. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Izra sudah berkenan hadir dalam podcast kami. Dan untuk teman-teman terus nantikan episode-episode selanjutnya dan bisa juga akses informasi lewat IG HMPS @hmpsaks_winsuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.